Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sri Ariantini SKM MKes. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Triatma Mulia Bali, Fakultas Kesehatan dan Program Studi S1 Keperawatan. Kali ini saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Video ini dibuat bertujuan untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen SMART tahun 2023. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah metodologi penelitian dengan bobot 3 SKS dan muncul pada semester genap atau semester 6. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa di program studi S1 Keperawatan. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui dan dapat membuat penelitian sebagai syarat kelulusan di jenjang sarjana atau tahap pembuatan skripsi atau penelitian. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya adalah segi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK antara lain, dalam menyampaikan materi di kelas, saya menggunakan metode pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana dalam metode delivery adalah metode di mana saya menyampaikan materi secara langsung di kelas dengan bantuan PowerPoint, menggunakan diskusi kelompok dan review literatur. Sedangkan metode interaction, yaitu saya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berinteraksi, untuk bisa menyampaikan pertanyaan maupun presentasi kelompok, baik secara langsung maupun via online. Pada metode assessment, yaitu saya memberikan penilaian berupa kuis di beberapa pertemuan, kemudian tugas kelompok, tugas individu, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk bobot penilaian pada mata kuliah ini berupa absensi 10%, kuis 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 35%, sehingga bobot penilaian berjumlah 100%. Penyampaian seluruh materi pada mata kuliah ini berjumlah kurang lebih 14 minggu, ditambah 1 minggu untuk ujian tengah semester dan 1 minggu untuk ujian akhir semester. Adapun materi-materi setiap minggunya adalah sebagai berikut. Minggu pertama akan membahas tentang kontrak perkuliahan, penyampaian RPS, sistem penilaian, dan metode pembelajaran. Selain itu, pada minggu pertama ini akan dibahas tentang materi hakikat penelitian dan pengertian metode penelitian. Minggu kedua akan dibahas tentang jenis penelitian dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Minggu ketiga akan dibahas tentang menemukan sumber masalah dalam penelitian, langkah menyusun rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta ruang lingkup dalam suatu penelitian. Minggu keempat akan dibahas tentang penyusunan tinjauan pustaka, kerangka konsep, kerangka teori, dan hipotesis dalam penelitian. Minggu kelima akan dibahas tentang penentuan populasi, sampling, dan teknik sampling dalam penelitian. Minggu keenam akan dibahas tentang cara menyusun instrumen penelitian. Pada minggu ketujuh akan dibahas tentang penentuan uji untuk instrumen penelitian yang setelah disusun. Minggu ke-8 merupakan minggu ujian tengah semester. Pada minggu ke-9 akan dibahas tentang teknik pengambilan data, jenis-jenis data, dan metode pengumpulan data. Minggu ke-10 akan dibahas tentang teknik analisa data yang tepat
untuk proses penelitian. Minggu ke-11 akan dibahas tentang uji hipotesis dengan menentukan uji statistik yang akan digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Minggu ke-12 akan dibahas tentang penentuan uji bivariat dan multivariat dalam suatu penelitian. Minggu ke-13 membahas tentang langkah-langkah dalam menyusun proposal penelitian. Minggu ke-14 akan dibahas mengenai uji etik penelitian, terutama bagi penelitian di bidang keperawatan. Dan minggu terakhir, yaitu minggu ke-15, adalah minggu untuk diskusi tentang tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian ini, yaitu pembuatan proposal penelitian. Dan minggu ke-16, yaitu minggu untuk ujian akhir semester. Berikut video proses pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Ada lagi pertanyaan? Coba baca statik ya. Statiknya itu orang isi dulu mungkin ada faktor lain cacingan. Ada lagi yang mau dibahas? Kira-kira semua kan tidak ada yang tidak mungkin ya. Tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Jadi pasti ada pemecahannya. Kenapa ini sangat menjadi concern di dunia akademik? Karena banyak profesor, guru besar yang punya artikel itu banyak yang kena kasus ini karena mungkin tidak menyertakan sumber atau yang lainnya. Jadi akhirnya gelar guru besarnya dicabut atau sudah jadi sarjana, sudah diwisuda ketahuan plagiarisme, plagiat, ngepot. Karena di ijazah itu kan segala tugas, hak dan kewajibannya adalah menjadi tanggung jawab si yang namanya ada di ijazah itu. Jadi kalau dia ketahuan plagiasi atau plagiat, ya tidak, sanksinya adalah itu pencabutan gelar, pencabutan ijazah tersebut. Jadi dianggap tidak berhak karena artikelnya atau publikasinya itu mengandung hal-hal yang tidak berkenan di dunia akademik. Ya. Nah, dapatkah kata, kalimat atau ide dicuri? Pasti. Karena menurut undang-undang hak cipta itu menyatakan bisa dicuri kalau ide, kalimat atau kata itu di copy paste. Ini undang-undang RI tentang hak cipta. Mengapa plagiarisme akademik merupakan masalah penting untuk dikaji? Karena menjadi tren, kejadian terus meningkat. Menurut penelitian di beberapa kampus-kampus besar ataupun kampus-kampus yang tidak tidak menggunakan gitu ya, ini sering terjadi. Masih banyak di kalangan akademisi yang belum paham tentang makna plagiarisme. Ada terbit Permendiknas nomor 17. Kenapa Permendiknas nomor 17 tahun 2007 itu penting? Karena itu dua yang sebelumnya tren kejadiannya terus meningkat, masih banyak di kalangan akademisi yang belum paham tentang plagiarisme. Jadi bagaimana tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi? Banyak usulan kenaikan pangkat jabatan ditolak karena indikasinya plagiarisme. Jadi penting plagiarisme itu diperhatikan kalangan akademisi atau di dunia akademik. Nah, tidak baik dan masuk dalam unsur plagiasi. Sampai di sini mungkin saya terlalu cepat atau gimana? Atau ada yang mau ditanyakan terkait unsur plagiasi ini? Atau bagaimana caranya mengubah? Bagaimana caranya supaya terhindar dari plagiasi? Karena ketika karya kita sudah dipublish, apalagi dalam bentuk digital, itu
apalagi soft copy ya. Kalau hard copy kan susah untuk memindahkan atau mengecek bahwa apakah itu plagiasi atau tidak. Ketika itu sudah soft copy, disalin, kemudian dimasukkan dalam alat tool namanya ada Turnitin, salah satunya ada lagi yang untuk kalau yang Turnitin itu berbayar, biasanya kampus-kampus besar itu punya. Tapi yang untuk free di Google itu banyak. Ketik aja cara cek plagiasi gitu. Ada di sana langsung, itu free, ada kita masukkan dalam dokumen kita, kelihatan nanti berapa persen pengirimannya. Jika sebenarnya kalau di dunia akademisi sampai 20% itu masih dimaklumi, tapi lebih dari 20% itu yang menjadi hal yang maksudnya dan jadi harus presentasinya itu kelihatan berapa persen dia mirip, dari mana diambilnya, apakah itu dari internet, apakah itu dari jurnal, itu kelihatan. Jadi hati kalau mau mengambil atau mensitasi sesuatu yang dari karya orang lain ya. Sampai di sini ngerti ya? Ya, silakan. Misalnya kan kita buat kayak skripsi itu kan kita ngambilnya di jurnal sesuai kita mengambilnya itu, tapi kita menyertakan sumbernya. Apakah nanti saat jurnal kita di publish, apakah itu termasuk plagiaris atau bagaimana? Tergantung berapa persen yang diambil dari jurnal tersebut. Kalau hanya mengambil satu kalimat dan itu masih bisa ditolerir, nah kan saya tadi bilang kalau sampai 20% masih diperbolehkan. Tapi kalau lebih dari 20% kemiripan dengan karya atau jurnal, kan berbagai jurnal nanti tidak mungkin satu jurnal, jadi itu nanti dijumlahkan, ada itu sangat penting menghindari hal-hal plagiarisme. Karena kalau ketika karena sudah terbiasa mengambil ini orang, kemudian lupa mencantumkan, bukan istilahnya kita tidak sengaja melakukan plagiarisme, tetapi itu secara tidak langsung nanti imbasnya ke kemudian hari ketahuan, dicek lewat ada namanya alat untuk cek plagiarisme itu Turnitin, ada dan lain sebagainya, itu ada di Google banyak, bisa dicek berapa persen kesamaan dengan ini lain. Jadi hati-hati untuk kalau mengambil rujukan atau kutipan orang lain ya. Nah, definisi plagiarisme sudah tadi, paling dalam hal ini kerja transitif, kata kerja intransitif itu melakukan pencurian karya sastra sama seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian, nah ini ternyata sudah ada undang-undangnya, ada undang-undang menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Jadi hati-hati, di sini sudah ada ketentuan umumnya, peraturan menteri sudah secara general sudah diinformasikan di sana apa itu plagiat, siapa itu plagiator, kemudian pencegahannya seperti apa. Ini perlu komitmen oleh semua institusi, semua orang yang ada di dalam akademik, dalam dunia akademik, baik saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa ataupun nanti jadi peneliti atau teman-teman yang memang bergerak di bidang riset dan publikasi ya. Jadi harus diperhatikan apa itu plagiator dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, ini ada yang termasuk plagiasi, mengambil karya orang lain, menyalin kata-kata atau ide orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, tidak memberi tanda petik dalam sitasi kalimat orang lain, memberikan informasi keliru tentang sumber dari sitasi, mengubah kata-kata tapi menyalin kalimat tanpa menyebutkan sumbernya, menyalin terlalu banyak kata-kata atau ide dari satu sumber sehingga menjadi bagian besar dari suatu karya lain yang menyebutkan sumbernya. Ini yang termasuk dalam plagiasi. Apalagi
lagi ini aja udah mengubah kata-kata aja udah masuk ke pelajaran, apalagi hanya copy paste yang memindahkan dari satu sumber ke pegang sampai mana? Ya, lanjutkan. Kalau yang lain silahkan, harus saya beda nanti kelas lagi, bisa nanti ya di akhir semester bisa selesai. Jadi gitu, saya minta mungkin seminggu sebelum hari Hamas, mungkin jadwal luasnya hari Rabu misalnya, Rabu Indonesia ya sudah mesti kumpul. Kalau mau dijilid silahkan, kalau enggak apa-apa, itu harus di-break karena itu tugas dari beda. Tapi format proposalnya kayak Ya kan kalau proposal tidak sampai ke pembahasan, belum sampai ke analisa data, kesimpulan, ya harus sudah direncanakan. Proposal itu kan perencanaan dari penelitian. Jadi bagaimana mau sampelnya nanti, bagaimana menghitung sampelnya, nanti pakai itu aja kalau yang pakai yang saya kasih cara shopping dicek, dimasukkan berapa jumlah populasinya, dibagi yang diambil di batas siapkan terus untuk ini ya visioner. Tapi ini semuanya tidak ada pengetahuan, semua pengetahuan ini pengetahuan sikap, pengetahuan dan relasi. Siapa aja yang pengetahuan dan sikap? Ya, ini ya nanti kan masih open, nanti kalau sudah dosen pembimbingnya dibagikan, kemudian selanjutnya dengan dosen. Itu dapat. Jadi bisa lebih mudah untuk maksudnya bukan lebih mudah untuk diikan, maksudnya lebih mudah untuk diajak diskusi, lebih gampang untuk diminta pendapat, misalnya seperti itu. Jadi saya rasa semua dosen pasti begitu. Nah mungkin ada dosen yang tidak memberikan ini pasti semuanya, apalagi angkatan pertama pasti harus semua dulu. Nanti tak terus kan kita yang kalau lagi kalau bilang mau berapa orang di bawah aja. Saya mau bertahan itu nanti kalau ini bisa lagi boleh ya, dari saya boleh. Kalau tidak ada saya akhiri sampai di sini. Kalau memang mau nanti mau diskusi silakan via WA atau email, silakan. Yang belum kirimkan revisi yang kemarin secepatnya supaya nanti secepatnya bisa selesai ya. Baik, selamat sore, lanjutkan. Demikian deskripsi PDD UKT PT bidang pengajaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya sampaikan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.